Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asih Wahyuti. Untuk mata pelajaran kelas 8 kali ini, saya masih melanjutkan tentang iklan, slogan, dan poster. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang iklan dan slogan, kali ini saya akan membahas tentang poster. Sebelum saya melanjutkan pelajaran tentang poster, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran kali ini dengan mengucap doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tetap prokes 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi bepergian. Jangan lupa, kalian tetap mempersiapkan alat tulis seperti pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan. Selamat mengikuti. Sebelum saya membahas tentang poster, akan lebih baik kalau kalian ingat. Poster biasanya dapat kita jumpai di tepi jalan, bisa kita jumpai di gedung bioskop, bisa kita jumpai di lokasi-lokasi yang strategis yang bisa dibaca oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengingat apa yang ingin disampaikan oleh poster tersebut. Nah, apa itu arti poster? Poster secara singkat adalah perpaduan seni grafis yang akan disampaikan kepada kita. Mulai dengan pengertian poster. Poster adalah seni rupa grafis yang merupakan perpaduan antara gambar dengan huruf yang ditulis dengan ukuran yang besar. Poster sering juga disebut dengan plakat yang sering kita jumpai di tepi jalan atau di tempat-tempat yang dianggap strategis. Kemudian ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang bisa kalian ketahui ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif yang bersifat ajakan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan gambar, sketsa, atau ukuran dengan perpaduan warna. Yang kelima, dapat menggunakan kesan meski dibaca sambil berlalu. Kemudian yang keenam, isi tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dipasang pada permukaan yang rata dan lokasi yang strategis atau di tempat umum. Yang kedelapan, terdiri dari huruf, angka, simbol, atau gambar atau kombinasinya. Dan yang kesembilan, didesain di atas sebuah kertas atau kain. Jadi, ciri-ciri poster ada 9 seperti yang tadi saya sebutkan ya. Berikutnya adalah fungsi poster. Fungsi poster dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fungsi poster untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi poster untuk promosi barang atau jasa. Yang ketiga, sarana yang dapat dibuat untuk beraktivitas atau berkreativitas. Nah, untuk fungsi yang pertama, memberikan informasi. Contoh, jika kalian melihat di tepi jalan ada kalimat Pilpres Indonesia akan diadakan 3 tahun lagi. Nah, itu namanya poster yang bertujuan untuk memberi informasi. Kemudian contoh lain, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ditulis menggunakan kain, dipasang di tempat yang strategis, itu juga sudah bisa disebut poster ya. Nah, itu isinya berfungsi untuk memberikan informasi. Atau kalau misalkan kalian sedang jalan kemudian menemukan ada kalimat 3 km lagi Anda belok ke kiri menuju ke Jakarta. Atau
sebentar lagi akan dijumpai rumah makan. Nah, itu juga termasuk sebuah poster, tapi sifatnya hanya memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah media promosi, baik barang maupun jasa. Contoh, kalau kalian ke gedung film, biasanya di gedung film itu ada kain yang dibentangkan atau kertas yang dibentangkan, ada gambar, ada film, kemudian di atasnya ditulis film yang akan diputar hari ini. Judulnya apa? Di situ biasanya ada gambar. Nah, itu adalah salah satu contoh poster dalam bentuk promosi. Contoh lagi, misalkan ada pilkada. Biasanya setiap pilkada atau pilpres atau apalah pilihan OSIS misalkan, itu ada poster. Di situ nanti akan ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada foto masing-masing calon, kemudian ada kalimat pilih salah satu di antara ketiga gambar di atas. Nah, itu juga sudah termasuk poster, tapi masuk pada poster promosi karena ada sesuatu yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah promosi untuk tujuan berkreativitas atau untuk beraktivitas. Contoh, banyak siswa yang sering coret-coret tembok. Sementara itu bukan tembok kita, bukan tembok umum. Nah, maka diberi kesempatan, diberikan alat, diberikan lahan di atas kain untuk menuliskan apa ide kreativitas mereka. Nah, itu namanya poster kreativitas. Nah, itu adalah 3 fungsi dari poster. Kemudian, setelah tadi fungsi poster, saya lanjutkan dengan jenis-jenis poster. Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah poster niaga, atau sering kita dengar dengan istilah poster perdagangan. Di dalamnya biasanya memberitahukan atau menjual barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah poster layanan masyarakat. Biasanya memuat informasi yang mengedukasi masyarakat tentang sesuatu hal. Yang ketiga adalah poster kegiatan. Dalam poster kegiatan ini biasanya berisi hal-hal yang akan dilaksanakan atau dilakukan pada suatu saat atau sesuatu yang akan diselenggarakan pada suatu saat. Kemudian yang keempat adalah poster pendidikan. Nah, dalam poster pendidikan ini biasanya bertujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Nah, itu poster berdasarkan isinya. Setelah tadi saya jelaskan tentang poster berdasarkan isinya, sekarang saya lanjut dengan poster berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah poster kampanye. Dalam poster ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar memilih calon yang diusung pada sebuah partai. Yang kedua adalah poster film. Poster film bertujuan untuk memberitahukan tentang film yang akan diputar pada sebuah bioskop. Yang ketiga adalah poster buku atau komik. Biasanya poster ini bertujuan untuk mempopulerkan buku atau komik yang dijual di toko buku. Nomor 4 adalah poster propaganda. Biasanya dalam poster propaganda terdapat kalimat yang isinya bertentangan dengan pemerintah yang berwenang atau yang sedang berkuasa. Nomor 5 adalah poster dicari. Nah, poster ini biasanya mencari daftar orang-orang yang memang sedang diburu oleh polisi. Nah, sering kita jumpai istilah DPO, daftar pencarian orang. Nah, itu masuk juga pada poster dicari. Nomor 6, poster riset. Nah, dalam poster riset ini biasanya memberikan informasi mengenai sebuah kegiatan riset. Nomor 7, poster afirmasi.
Poster ini bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat. Yang terakhir, nomor 8, poster komersial. Dalam poster ini hampir sama dengan poster niaga, yaitu mempromosikan sebuah barang agar masyarakat membeli sehingga meningkatkan angka penjualan. Demikian informasi yang saya sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga prokes 5M. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa catat semua informasi yang sudah saya sampaikan, terutama tentang hal-hal yang bersifat penting. Dan jangan lupa kalau sudah dicatat dipelajari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.